Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Baik, Bu. ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi nih, kita perkenalan dulu biar kita kenal satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Dewi Khairunisa, bisa dipanggil Dewi, asalnya dari Kalimantan Selatan. Saya mengajar di kelas multimedia, yaitu pada materi bisnis. Sekarang dari kalian boleh perkenalan supaya kita kenal satu sama lain dulu. Monggo. Perkenalkan, nama saya Ervan, asal dari Semarang. Ya. Perkenalkan, nama saya Elisan Raini, asal dari Solo. Perkenalkan, saya Astria Novia dari Wonogiri. Oke, terima kasih. Mungkin kita langsung ke materi saja. Ya, untuk mempersingkat waktu, jadi pertama itu desain grafis. Apa sih desain grafis itu? Terus ada elemen apa sih yang termuat di dalam desain grafis itu nanti? Juga ada prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip dalam mendesain, terus ada tips untuk belajar desain grafis. Jadi nanti hari ini saya akan menjelaskan ya dasar desain grafis, terus elemen-elemen, prinsip, juga ada tips sudah belajar desain grafis. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Apa sih desain grafis itu? Jadi menurut seorang ahli, yaitu menurut Jessica Helvan, desain grafis itu merupakan kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen ini sehingga menjadi sesuatu yang khusus, mengejutkan, atau sesuatu yang mudah diingat. Berbeda lagi menurut Suyanto. Kalau menurut Suyanto, desain grafis itu merupakan aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Nah, ini ada satu kata-kata, yaitu desain grafis merupakan media dalam menerjemahkan informasi, ide, atau gagasan secara visual dengan tujuan tertentu. Menurut anonim ya. Nah, ini nih, pentingnya desain grafis itu apa sih? Nah, jadi kita tuh perlu tahu bahwa di era industri 4.0 ini, saat ini, kemampuan desain grafis tuh benar-benar sangat diperlukan banget. Karena hampir seluruh bidang, pas salah satunya pendidikan, itu tuh kita tuh selalu memakai desain grafis kayak gambar, terus kayak bikin-bikin pamflet, spanduk, terus desain sertifikat. Biasanya kalau kalian ikut seminar-seminar pasti ada kayak pamfletnya, terus ada sertifikatnya. Nah, itu masuknya ke desain grafis. Nah, untuk cakupan desain grafis sendiri ada beberapa, yaitu pertama ada cover buku, bisa kalian lihat kayak contohnya mungkin buku pelajaran bahasa Indonesia, terus covernya kayak ada gambar seorang anak atau gambar sebuah pemandangan. Nah, itu masuknya ke desain grafis. Terus ada cover jurnal, ada logo. Nah, terus ada brosur juga, brosur yang biasanya mungkin kalian lihat di jalanan. Nah, itu masuknya desain grafis. Terus kartu nama misalkan kayak dari sebuah perusahaan atau sebuah manajemen pasti punya kartu nama. Nah, itu juga di desain grafis. Terus ada pamflet. Bagi kalian yang pernah ikut seminar, pasti kalian pernah lihat kayak pamflet gitu buat untuk mempromosikan sebuah acaranya itu. Terus ada poster, ada spanduk bisa kalian lihat kayak di jalan-jalan, spanduk kampanye atau apapun itu. Terus ada advertising, ada packaging, ada branding, ada desain sablon sama undangan pernikahan, itu yang paling umum ya. Nah, terus untuk apa sih fungsi dan tujuan dari desain grafis sendiri gitu?
Jadi fungsi dan tujuan dari desain grafis sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada estetika dan artistik. Jadi di estetika ini itu lebih menunjukkan keindahan dan sense of art gitu. Jadi kayak memperlihatkan, oh ini artnya bagus, oh ini enak dilihat gitu ya. Terus yang fungsional, itu ada fungsi dan tujuannya fungsional. Fungsional ini lebih ke ekonomis, komersial, sama informatifnya. Jadi nanti di dalam sebuah desain, itu harus mengandung kayak informasi yang mau disampaikan. Nah, terus yang ketiga itu ada teknis. Teknis itu ada package design. Jadi kayak mempackage desainnya tuh gimana sih kalian nanti, terus ada komunikasi juga, terus ada di dalam komunikasi itu ada ide, gagasan, dan simbol yang nantinya masuknya ke dalam fungsional, yaitu informatif ya. Terus selanjutnya, elemen-elemen apa sih yang ada di dalam desain grafis? Jadi yang pertama itu ada, yang paling penting itu ada ukuran. Jadi nanti ukurannya itu sebenarnya fleksibel, terserah kalian mau bikinnya tuh ukuran berapa. Terus ada gambarnya juga, ada garis dan bidang, ada typografi, sama ada warna. Jadi kalau di desain grafis itu lebih main ke kreativitas kalian sih ya. Nah, untuk ukuran sendiri, ukuran itu adalah unsur lain dalam desain grafis yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Unsur ini digunakan untuk memperlihatkan objek manakah yang kita mau tonjolkan, karena dengan menggunakan unsur ini, seorang desainer grafis akan mendapat menciptakan kontras dan penekanan pada objek desainnya, sehingga orang akan tahu skala prioritas objek yang akan dilihat terlebih dahulu, dibandingkan dengan yang lain. Misalnya nih, ukuran suatu judul. Suatu judul biasanya harusnya ukurannya lebih besar daripada skala objek yang lainnya, supaya lebih kelihatan. Terus untuk ukuran media itu yang paling penting, yang paling utama dalam desain. Jadi penting kita tuh harus nentuin komposisi, terus tata letaknya juga dalam suatu desain. Terus ada ukuran orientasi ukuran media, bisa potret atau landscape ya. Jadi ini contohnya, ada yang potret, ada yang landscape. Jadi nggak harus potret semua, nggak harus landscape semua, itu bebas ya. Mau potret, mau landscape itu bebas. Terus ada gambar. Nah, biasanya kan ini ya, ada yang copyright. Nah, kalau copyright itu tidak selalu yang ada di internet dapat dipakai itu secara gratis. Terkadang ada yang berkaitan dengan tujuan apakah itu komersial atau tidak. Kalau gambar di internet itu mending diedit dulu, kayak ya dibedain dikit sama AC-nya biar nggak kena copyright. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian itu ngegambar itu pakai gambar sendiri. Terus yang paling penting itu ada resolusi dan kualitas. Itu yang paling ini ya, krusial lah ibaratnya. Karena resolusi sama kualitas ini menentukan nanti gambarnya bakalan buram apa enggak. Terus ada suhu dan warna gambar, ada angle dan sudut gambar, terus ada jenis gambar, bisa vektor, bisa raster. Nah, ini ada salah satu rekomendasi dari saya. Kalau mau ambil kayak gambar, icon, dan yang lainnya itu bisa di www.prefik.com. Nanti bisa kalian cek sendiri ya di situ. Di situ banyak, ada background, ada icon, ada macam-macam sih, ada gambar-gambar juga. Nah, selanjutnya itu ada garis dan bidang. Garis sendiri, secara umum garis itu terdiri dari unsur-unsur titik yang juga memiliki peran tersendiri. Unsur titik juga bisa ikut mendukung keindahan. Bentuk garis dapat bersifat lurus atau lengkung. Nih, ini contohnya garis lurus, garis lengkung. Nah, dari setiap garis ini, dia tuh punya bentuk dan karakter yang berbeda. Antara garis lurus dengan garis lurus lainnya terdapat pula perbedaan. Misalnya, berbeda dalam tekanan, ketebalan, dan letak di mana masing-masing memiliki karakter. Nah, kayak ini garis lurus tebal, dan ini garis lurus tipis. Yang ini garis melengkung tebal. Selanjutnya, bidang. Bidang atau biasanya juga disebut shape merupakan segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar. Bidang dapat berupa bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, segi empat,
ada elips, ada setengah lingkaran, dan ada sebagainya lagi. Nah, bidang geometris itu memiliki kesan yang formal, sedangkan bidang non-geometris memiliki kesan yang lebih dinamis dan tidak formal. Terus yang selanjutnya ada warna. Warna sendiri memiliki pengaruh besar dalam komunikasi grafis agar mampu menimbulkan daya tarik nantinya. Terus kolaborasi warna juga punya karakter atau sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, biru tua. Biru tua itu melambangkan perasaan yang mendalam. Terus ada biru hijau. Biru hijau itu melambangkan elastisitas keinginan. Ada merah oranye. Merah oranye itu melambangkan keinginan yang kuat. Terus yang terakhir itu ada kuning terang yang melambangkan spontanitas eksentrik. Nah, elemen selanjutnya itu ada tipografi. Jadi, di tipografi itu merupakan seni grafis dalam memilih, menyusun, dan mengatur tata letak dan jenis huruf dengan tujuan sebagai pendukung pesan atau karakter desain. Nah, penggunaan huruf dapat diklasifikasikan menjadi beberapa karakter antara lain ya. Ini ada beberapa. Yang pertama itu karakter tegas. Kalau tegas itu biasanya diwakilin sama huruf yang tegak dan tebal. Terus ada karakter dinamis. Kalau dinamis itu hurufnya miring atau bisa terkesan bebas dan spontan. Jadi kayak nggak ada kriteria tertentunya, pokoknya spontan aja. Terus ada karakter lembut. Kalau karakter lembut itu terwakili jenis huruf yang melengkung-lengkung. Dan yang terakhir itu ada karakter ringan. Karakter ringan itu kebalikannya dari karakter tegas, yaitu jenis huruf yang tipis dan simple. Nah, selanjutnya ada prinsip desain grafis. Nah, prinsip-prinsip desain grafis itu ada 4. Yang pertama ada keseimbangan komposisi, yang kedua itu penekanan, yang ketiga irama atau pola atau pattern, dan yang terakhir itu ada kesatuan. Jadi yang pertama kita bahas itu keseimbangan. Nah, keseimbangan sendiri itu apa sih? Keseimbangan komposisi itu artinya desain dan objek yang ditampilkan itu harus harmonis dan seimbang. Jadi, jangan berat di salah satunya, harus seimbang ya, biar masuk ke dalam prinsip-prinsipnya. Nah, terus kalau komposisi itu apa? Komposisi itu adalah suatu usaha untuk mendapatkan keseimbangan bentuk dalam mengorganisasikan unsur-unsur terpenting dalam penciptaan karya seni atau media komunikasi grafis yang harmonis, komunikatif, dan persuasif. Nah, ini ini ada contoh simetris, yang ini asimetris, dan ini yang radial. Bisa kalian lihat ya, ini contohnya. Yang simetris itu gimana, yang asimetris itu gimana, dan yang radial itu gimana. Ya, kita lanjut. Nah, penekanan. Penekanan itu apa? Penekanan itu berarti kita tuh memberikan arti bahwa tidak semua unsur grafis itu sama. Jadi pentingnya dan perhatian pembaca itu harus difokuskan pada warna. Warna itu masuk kontrasnya. Nanti misalkan biar nggak tabrakan warnanya, misalkan kalian pakai warna backgroundnya warna oranye, terus tulisannya warna merah, kan tabrakan jadinya nggak kontras dan tulisannya nggak kelihatan. Terus ada tipografi, ukuran bentuk yang ditonjolkan. Ini contohnya yang kayak gini. Kita lanjut. Itu ada kesatuan. Nah, kesatuan itu apa? Kesatuan itu gini, semua bagian dan unsur grafis itu bersatu padu dan serasi. Jadi kayak enggak nabrak gitu loh. Ya hampir sama kayak yang tak jelasin tadi. Dia serasi sehingga pembaca tuh lebih paham dan lebih enak juga dilihatnya. Nah, desain yang efektif itu menerapkan prinsip variasi dan kontinuitas. Jadi kesatuan warnanya itu harus serasi, terus kesatuan komposisinya tidak acak-acakan. Seperti ini ya contohnya ya. Jadi warna itu juga diperhatikan di sini biar nggak tabrakan, jadinya nanti pembacanya lebih enak juga membacanya. Nah, ini ada beberapa software yang biasanya digunain dalam desain grafis, yaitu yang pertama itu ada Adobe Photoshop, ada Adobe Illustration, sama ada CorelDRAW. Sebenarnya ada lagi beberapa software, akan saya carikan dulu sebentar.
Nah, ini ada beberapa lagi software yang bisa digunakan untuk desain grafis. Yang gampangnya itu kalian bisa pakai Canva, terus bisa pakai GIMP, ada Pixel juga, ada Inkscape, terus ada Photoshop Element, ada Corel Pen, terus ada macam-macam ya, ada banyak, ada 20 ini, ada Adobe Dreamweaver, nanti bisa kalian buka, bisa kalian cari-cari lagi di Google, macam-macam software desain grafis, dan bisa kalian coba juga nanti softwarenya. Oke, selanjutnya, ini nih, yang penting, tips belajar desain grafis. Nah, yang pertama itu ada eksplorasi. Eksplorasi itu apa? Jadi eksplorasi itu kita tuh mengeksplor, ya mencari tahu di belajar desain grafis itu gimana. Bisa dari artikel, mau nonton vlog di YouTube ya, banyak itu vlog-vlog yang tutorial bikin desain-desain kayak gitu. Terus ada tutorial, yaitu tutorial tadi ya bisa nonton vlog, bisa dari blog, bisa dari artikel juga. Gitu. Terus ada plagiat. Jadi banyak banget yang plagiat desain orang ya, karena dan plagiat itu dilarang dan dihindari. Ya kalau kalian mau nyontoh punya orang itu boleh, tapi jangan sampai persis banget gitu ya. Jadi harus dibedain. Nah, oke, udah selesai nih materinya. Apakah ada yang ditanyakan dari kalian atau ada yang masih belum paham? Monggo. Kalau nggak ada, saya yang bertanya nanti. Bu, mau nanya. Boleh. Nanya apa, Elisa? Kalau bikin desain grafis pakai APK software yang di HP, contohnya apa ya Bu selain PixArt? Kalau di HP bisa pakai Canva. Canva juga ada di Google Play Store sekarang. Terus bisa pakai InShot juga bisa. Terus bisa pakai ini ya. Macam-macam sih, Photogrid bisa. Ya, tapi biasanya paling umumnya pakai Canva. Canva itu lebih gampang. Kalau untuk user ya yang baru nyoba, mungkin lebih bisa nyoba pakai Canva dulu, karena di sana udah kayak disiapin ada berbagai macam elemennya, terus ada kayak contoh-contoh desainnya, ada backgroundnya juga, udah bisa gitu ya. Ya, pertanyaannya bagus dari Elisa. Yang lainnya? Ayo, Mas Ervan atau Mbak Astria? Ya Bu, saya ada pertanyaan. Iya. Benar-benar. Apa yang diperlukan untuk menjadi seorang desain grafis, Bu? Oke, apa yang diperlukan untuk menjadi seorang desain grafis ya? Oke, pertanyaannya bagus dari Mas Ervan tadi, apa yang diperlukan untuk menjadi seorang desain grafis? Yang pertama itu kemauan dari dalam diri sendiri. Terus banyak-banyak ini ya, mencari tahu, yaitu tadi baca artikel, nonton tutorial, atau segala macam. Terus kreativitas juga, jadi mungkin lebih banyak mengeksplor lagi supaya makin banyak ini ya, kayak apa sih, inspirasinya tuh makin banyak. Terus wawasannya ya harus ya luas itu tadi ya, balik lagi kita harus nge-explore lagi semuanya. Ya itu sih paling penting, sama kemauan. Kalau kita tuh mau jadi desain grafis yang bagus gitu ya. Oke, selanjutnya apa ada pertanyaan yang lain? Saya mau bertanya, Bu. Ya, boleh Mbak Astria. Masakan di Bisa diulangi?
grafis digunakan menggunakan Corel Draw? Ya, silakan Mbak Astria. Jadi pertanyaan saya, grafis apa sajakah yang bisa digunakan, maaf Bu, karya grafis apa sajakah yang bisa dibuat menggunakan Corel Draw? Oke, langsung saya jawab ya. Terima kasih. Jadi untuk penggunaan Corel Draw itu sebenarnya banyak sekali karya grafis yang bisa dibikin di Corel Draw. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu bisa bikin desain logo. Nah, desain logo biasanya mungkin kalian lihat kayak logo-logo all shop. Nah, itu bisa pakai di Corel Draw. Terus ada desain brosur. Terus juga ada poster, ada kalender, ada banyak lagi ya buat apa desain yang pakai Corel Draw itu banyak banget. Kalau kalian cari di Google, nanti keluarnya bakalnya banyak. Nah, nanti setelah pelajaran ini bisa kalian coba untuk mendesain sebuah logo atau brosur, bisa menggunakan software yang tadi saya sebutin, bisa pakai Corel Draw, bisa pakai Canva, bisa pakai Adobe Illustration. Nanti itu jadi tugas kalian buat bikin ini ya, buat bikin desain itu untuk awalan aja. Nggak usah terlalu bagus, yang penting kalian udah mengerti gimana sih cara bikin desain gitu ya. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup mengerti sama materinya hari ini? Sudah cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup, mungkin sudah cukup juga untuk pertemuan pada kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.